Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Febrian Sylvia dengan NIM 2018-210-410. Di sini saya akan mempresentasikan metodologi penelitian saya, yaitu yang berjudul pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, latar belakang dari proposal penelitian saya yaitu semakin ketatnya persaingan pada perekonomian di Indonesia yang membuat perusahaan-perusahaan harus selektif dalam pengambilan keputusan investasi. Nah, karena itu dampak pada keberlangsungan hidup pada suatu perusahaan sehingga para manajemen harus bekerja keras untuk mempertahankan suatu kestabilan perusahaan, terutama perusahaan yang sudah go public atau yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, pasar modal merupakan tempat alternatif perusahaan untuk memperoleh dana dari investor. Seorang investor pastinya memiliki tujuan untuk menginvestasikan modalnya, yaitu untuk memperoleh tingkat pengembalian, yaitu berupa return atau berupa dividend yield ataupun pendapatan selisih harga jual saham. Karena adanya pembagian dividen, para investor memperoleh pendapatan dividen yang relatif stabil. Kebijakan dividen merupakan keputusan untuk menentukan besarnya pendapatan yang akan dibagikan pada para pemegang saham dan bagian yang akan ditahan oleh perusahaan. Kebijakan pembayaran dividen mempunyai dampak yang sangat penting bagi investor maupun perusahaan yang akan membayarkan dividen. Besar kecilnya dividen akan dibagikan oleh perusahaan, tergantung pada kebijakan dari masing-masing perusahaan. Nah, selanjutnya, profitabilitas merupakan analisis rasio keuangan yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh profit. Nah, pada penelitian Irawan tahun 2009 menyatakan bahwa profitabilitas merupakan tingkat keuntungan atau laba yang dicapai oleh perusahaan dalam kurun waktu yang tertentu yang sedang menjalankan operasinya. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Sehingga tinggi rendahnya likuiditas perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan dividen pada suatu perusahaan. Tingkat likuiditas yang tinggi dapat menggambarkan kinerja perusahaan yang baik, karena dengan tingkat likuiditas yang baik, perusahaan akan lebih mudah untuk memenuhi kewajiban pembayaran dividen. Leverage merupakan penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap atau beban tetap dengan bertujuan untuk meningkatkan keuntungan para pemegang saham. Leverage juga merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Setelah diuraikan dari latar belakang, dapat dirumuskan masalah bahwa yang pertama adalah apakah profitabilitas, likuiditas, dan leverage secara simultan berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, apakah profitabilitas secara parsial berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, apakah likuiditas secara parsial berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, apakah leverage secara parsial berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Nah, selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama adalah menganalisis pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap kebijakan dividen secara simultan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, menganalisis pengaruh positif variabel profitabilitas terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, menganalisis pengaruh positif variabel likuiditas terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, menganalisis pengaruh
positif variabel leverage terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian yang diharapkan memberikan manfaat untuk berbagai kalangan, yaitu adapun manfaat ya sebagai berikut. Yang pertama, manfaat bagi peneliti. Nah, manfaat bagi peneliti ini merupakan sarana belajar untuk menganalisis yang nyata sehingga akan lebih meningkatkan pemahaman dari teori-teori perkuliahan yang terkait dengan keuangan di perusahaan. Yang kedua, bagi perusahaan. Nah, dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembayaran dividen, memperhitungkan kuantitatif yang dapat menunjukkan hubungan atau pengaruh antara profitabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap kebijakan dividen. Selanjutnya ada bagi peneliti selanjutnya. Dapat memberikan wawasan dan pengetahuan seberapa besar pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap kebijakan dividen, serta dasar penelitian selanjutnya tentang kebijakan dividen. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Menurut peneliti Abdul Hamid, kerangka penelitian merupakan sintesa dari serangkaian teori yang terutang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif dari serangkaian masalah yang diterapkan. Di sini terdapat kerangka pemikiran, yaitu yang dimana profitabilitas, likuiditas, dan leverage berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Berdasarkan perumusan masalah, tujuan dan landasan teori, maka hipotesis dari penelitian ini adalah hipotesis pertama, yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Hipotesis yang kedua yaitu likuiditas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Hipotesis yang ketiga, leverage berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama ada rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menguji suatu teori melalui variabel-variabel penelitian yang bersangkutan dan bertujuan untuk menguji hipotesis. Berdasarkan karakteristik masalah, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kasual komparatif, yaitu penelitian yang memiliki karakteristik masalah berupa sebab akibat dari dua variabel atau lebih. Kedua, batasan penelitian. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen, yaitu profitabilitas, likuiditas, dan leverage. Sedangkan variabel dependen yaitu digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan dividen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada identifikasi variabel. Berdasarkan landasan teori dan hipotesis penelitian, terdapat dua variabel yang digunakan dalam penelitian, yaitu yang pertama adalah variabel dependen, yang kedua adalah variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan dividen yang diproyeksikan dengan menggunakan dividen payout ratio. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas, likuiditas, dan leverage. Selanjutnya ada definisi operasional dan pengukuran variabel. Definisi operasional variabel yang pertama adalah variabel dependen, yaitu kebijakan dividen. Kebijakan dividen ini diproyeksikan ke dalam dividen payout ratio yang diukur dengan cara membagikan dividen per share dengan earning per share. Dividen per share ini dapat dihitung dengan cara membagi jumlah dividen tunai yang dibayarkan dengan rata-rata jumlah lembar saham yang beredar. Payout ratio ini dapat dilakukan dengan bagian DPS dengan earning per share. Nah, yang kedua adalah variabel independen. Yang pertama yaitu profitabilitas. Variabel profitabilitas ini diukur dengan menggunakan rasio return on asset yang dirumuskan sebagai return on asset sama dengan laba bersih dibagi total aset. Nah, yang selanjutnya likuiditas. Menurut Kashmir 2016, current ratio dihitung dengan menggunakan rasio antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Skala pengukuran tersebut dapat dirumuskan current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar dikalikan 100%. Yang terakhir adalah leverage. Dalam rasio leverage ini dihitung dengan menggunakan rasio antara total hutang dengan total ekuitas. Skala pengukuran dapat dirumuskan debt to equity ratio sama dengan
Total hutang dibagi total modal dikalikan 100%. Selanjutnya adalah populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu teknik penentu sampel dengan batasan dan tujuan tertentu yang diharapkan akan memberikan data secara maksimal. Yang nomor 6 ada data dan pengumpulan data. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu data penelitian berupa angka-angka dan termasuk dalam laporan keuangan pada subsektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Data yang diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu idx.id. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang digunakan untuk mendapatkan data laporan keuangan pada perusahaan subsektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019. Yang terakhir adalah teknik analisis data. Dalam metodologi penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif dan analisis asumsi klasik. Analisis deskriptif merupakan gambaran dari suatu data yang diteliti. Dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan menggambarkan secara menyeluruh variabel-variabel yang digunakan. Variabel bebas pada penelitian ini dapat dari laporan keuangan perusahaan yang meliputi return on asset, current ratio, debt equity ratio, dan variabel terkait yaitu dividend payout ratio pada perusahaan yang diperoleh di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai di tahun 2019. Selanjutnya analisis asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk menghasilkan model regresi yang baik. Untuk menghindari kesalahan dalam pengujian asumsi klasik, maka jumlah sampel yang digunakan harus bebas dari bias. Uji asumsi klasik terdiri dari yang pertama, uji normalitas. Dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas untuk menguji apakah dalam model regresi data berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua adalah uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas berfungsi untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau independen. Multikolonialitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor atau VIF. Nilai umum dipakai untuk menjauhkan adanya multikolonialitas adalah nilai tolerance kurang dari 0,10 atau dengan nilai VIF lebih dari 10. Yang ketiga ada uji heteroskedasitas. Menurut Ghazali tahun 2011, uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variabel independen signifikan secara statistis mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedasitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedasitas atau homoskedasitas. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada T sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Selanjutnya, uji hipotesis. Teknik pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara profitabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap kebijakan dividen. Untuk itu, dilakukan uji yang terdapat model yang pertama, uji F. Nah, penelitian ini juga menggunakan uji F karena untuk mengetahui pengaruh variabel bebas atau independen secara bersama-sama terhadap variabel terkait atau dependen.
atau lebih tepatnya menguji pengaruh yang akan ditimbulkan oleh keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen. Yang selanjutnya adalah analisis koefisien determinasi. Analisis determinasi digunakan untuk menjelaskan kemampuan variabel bebas seperti profitabilitas, likuiditas, dan leverage dalam menjalankan variasi variabel terkait seperti kebijakan dividen. Nah, yang selanjutnya adalah uji hipotesis atau uji T. Tujuan dari uji ini adalah untuk menguji koefisien regresi secara individual. Uji T dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.